يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى يدك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبعد حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يا رب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والرواه إلى بإيمان من شاكرة المغارب هاتف وشيخنا ولينا وربنا حسنا ومشاكل من الجن فاصبر به وشكر من سوى سيئة المنصير من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشهد سنة وشهد الله بسم الله ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى نبي المؤلف هذا الكتاب الإمام النبي الله المشرف رحمه الله ويجد علينا وبركاته وصاره وغنيه وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kumpulkan kita di masjid, di tempat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah jamaah, pada sore hari ini Allah juga turunkan hujan walaupun masih gerimis. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Allah turunkan keberkahan kepada kita. Dan mudah-mudahan besok kebetulan ada acara yang cukup besar, Maulid Nabi SAW sekaligus haul Ayahanda Kiai Haji Husin Marzuki dan jamaah sekalian yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Darul Husna. Maka kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan besok acara berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, cuacanya bagus, tidak terlalu hujan. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan bahagia dari berkah baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa ala kulli ni'matin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab nasihat, hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-188. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna imannya salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya, yakni sesama muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sekalian, hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam babun nasihat, supaya kita ini punya kepedulian kepada sesama saudara. Kepedulian bukan dalam hal materi saja, tapi kepedulian dalam kebaikan dan ketaatan. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis ini, tidak sempurna iman seseorang. Artinya, kalau tanpa menerapkan isi daripada hadis ini, kita tidak dianggap sempurna iman. Apa yang Nabi maksudkan tidak sempurna imannya? Sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang paling bikin kita bahagia? Yang paling bikin kita bahagia adalah ketika kita ini dapat melaksanakan ketaatan. Itu sebetulnya, ketika seseorang itu bisa melakukan ketaatan, itulah keadaan yang sesungguhnya harus dia rasakan sebagai satu kebahagiaan. Nikmat itu luar biasa kalau orang bisa taat. Ini jamaah bisa datang kemari sholat maghrib, kemudian bisa duduk di sini. Ini satu karunia dari Allah yang tidak sembarangan diberikan kepada orang lain. Ketika orang diberikan nikmat ini,
Sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang ada di alam dunia ini. Kita bisa sujud kepada Allah, itu sesuatu yang sangat nikmat. Bayangkan jamaah, kalau kita masih berada di jalanan, kita nggak bisa sujud, kita bukan termasuk orang yang rajin ibadah. Betapa ruginya hidup seseorang yang jauh dari Allah. Kita jamaah menyaksikan banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka itu mencari rezeki, keluar rumah sebelum matahari terbit, dia udah keluar. Kenapa? Ngejar sampai di kantor agar jangan sampai telat. Kalau yang tinggal di Jakarta mungkin masih kecandang. Tapi kalau yang tinggalnya jauh di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, untuk datang di Jakarta mereka harus berlomba-lomba dengan para pencari rezeki yang lain. Naik apa? Naik kereta. Coba bapak-bapak sekali-kali datang ataupun lihat di Manggarai pada saat apa? Pada saat waktu-waktu sibuk, pagi ataupun sore, lihat di situ bagaimana. Masya Allah. Orang berjejal-jejal ingin apa? Ingin pulang ke rumah, ingin pulang ke kantor, ingin datang ke kantornya ataupun sore dia pulang ke rumahnya. Ngapain? Mereka ingin cepat. Tapi banyak di antara mereka yang ngejar kereta tapi nggak pernah ngejar Allah. Banyak yang begitu. Takut ketinggalan kereta, sampai mereka rela nggak sholat asar, mereka nggak sholat subuh. Alhamdulillah misalnya. Mereka mencari rezeki, tapi yang memberikan rezeki dilupakan sama mereka. Ini kan keadaan yang ironi. Maka jamaah sekalian, kita bisa sujud, kita bisa mengerjakan ketaatan, itu sesuatu yang sangat berbahagia bagi kita, yang sangat membahagiakan bagi kita. Maka kalau kita bisa kayak begini, kita harus juga kepengen saudara kita kayak kita. Bagaimana caranya? Nasihat. Ya jamaah, ini akan menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang kalau dia kepengen saudaranya baik. Begitu. Makanya pada waktu hari pemilihan DKM waktu itu, saya kan memberikan sedikit sambutan singkat saja waktu itu. Apa yang saya sampaikan? Saya pengen kampung ini, saya nggak bicara masjid lagi, saya kepengen kampung ini menjadi kampung al-muttaqin. Bukan hanya masjid, tapi kampung al-muttaqin. Apa maksudnya? Al-muttaqin kan orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah? Masjid jadi sentralnya. Masjid menjadi sentral dalam pembentukan masyarakat yang bertakwa. Di masjid ada aspek pendidikan, pembinaan di sini ada. Kemudian bukan hanya itu, masjid juga harus bisa memberikan sesuatu yang sifatnya sosial kepada masyarakat. Karena biar bagaimanapun orang tidak akan bisa dekat dengan masjid kalau mereka tidak dijinakkan hatinya agar mereka mau datang ke masjid. Bikin orang kepengen datang ke masjid dengan apapun caranya. Biasanya orang akan dekat dengan seseorang kalau ada yang menjadi bahan perhatian. Jamaah, kalau kita nasihatin orang, jangan cuma ngomong doang. Kalau kita nasihatin cuma ngomong doang, banyak orang yang cuma dengar tapi nggak sampai ke hati. Yang dinasihatin nih kadang-kadang dengerin doang tapi dimasukin ke hati mah enggak. Maka
itu perlu dikombinasikan dengan perhatian. Nabi Muhammad SAW ketika menjumpai orang yang hatinya keras, kemudian orang ini minta sesuatu, Nabi kasih. Ketika ada seorang Badui datang kepada Nabi dia punya selendang ditarik, selendangnya ditarik sampai berbekas di leher beliau. Kata dia, berikan saya sesuatu, wahai Muhammad, berikan saya sesuatu. Kemudian Nabi Muhammad tanpa pikir panjang, kamu lihat kambing-kambing yang ada di sini. Ya, satu lembah Pak isinya kambing. Kamu bawa pulang. Kemudian sama orang ini itu kambing dibawa pulang semua. Girang hatinya mendapatkan pemberian dari Rasulullah. Maka ketika dia sampai di kampungnya, diceritakan, wahai kaumku, saya berjumpa dengan seseorang yang kalau dia memberi, dia tidak pernah merasa takut jadi miskin. Jadi orang ini terpaut hatinya dengan Rasulullah dengan sebab apa? Dengan sebab pemberian. Maka dia tidak perlu dikasih tahu oleh Nabi, dikomandoi, ajak orang kampung kamu biar masuk Islam. Gak pakai ngomong gitu Pak. Nabi cuma kasih. Akhirnya dia sendiri yang ngajak kaumnya, ayo kita semuanya masuk ke dalam agama Islam. Nah, gitu. Apa yang Nabi ajar itu seperti itu. Menasehati orang, kalau ingin cepat didengerin, kita harus kasih perhatian. Kalau kita demen nih dikasih sama orang sesuatu, ya, maka kalau kita kepengen saudara kita demen, kasih pada dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Kita jujur-jujur saja Pak, kita kalau dikasih hadiah demen gak? Bira, BHS, Wadimor aja, BHS buat Ustaz. Jamaah mau bersama ke BHS. Kalau jamaahnya BHS, Ustaznya pakai apa? Jadi jamaah, secara naluriah manusia itu suka mendapatkan pemberian. Maka kalau kita suka diberikan sesuatu, kita harus juga bisa kasih orang. Orang nggak demen kalau dikasih. Nanti yang berikutnya, ajak kepada agama ini, nasihatin biar dia ke masjid. Jangan langsung disuruh, ayo masjid dong. Tinggal di masjid, kamu gak pernah ke masjid loh. Kita kalau peduli sama dia, kitanya pergi, ngomong doang gitu. Yang ngasih ngomong gitu dari belakang kita. Ya. Tapi kalau kita kasih pemberian, kita perhatiin sama dia, nanti lama-lama hatinya jadi luluh. Ya, jadi luluh. Manusia begitu. Sebenci-bencinya orang sama kita, kalau kita sering kasih, jadi baik. Itu Nabi yang ajar. Naluriah manusia itu seperti itu, akan menjadi luluh hatinya ketika dia mendapatkan sikap yang baik dan perhatian. Nah, ini yang kita jadikan sebagai visi ke depan. Jadi masjid itu dia menjadi sentral pembentukan masyarakat yang bertakwa. Ada pembinaannya, ada pendidikannya, ada sosialnya. Jadi masyarakat nanti mendapatkan perhatian dari agama melalui masjid. Kita akan buat program-program yang menunjang program itu, visi itu. Tapi kan kalau maghrib, kalau kita punya program-program seperti itu, kalau nggak ada duitnya, gimana jalannya Pak? Ya kan? Gimana jalannya? Nah, maka sambil kita ngaji, ya, saya
kita sudah buat program bagaimana fundraising. Fundraising itu artinya mengumpulkan dana. Kita tidak akan bisa jalan dengan program apapun yang baik-baik kalau tidak ada dana. Ya, makanya sebelum belum di launching nih, nanti setelah pelantikan baru saya launching, tapi sudah berjalan sih. Dalam kepengurusan yang baru ini, pada setiap waktu maghrib dan subuh, sementara itu dulu maghrib dan subuh kita akan edarkan kotak, ya kan, kotak amal. Buat apa? Nah, supaya masjid itu punya dana yang cukup untuk menjalankan visi, dijalankan maghrib dan juga subuh. Kenapa subuh dan maghrib? Pertama, subuh itu adalah waktu di mana malaikat berdoa kepada orang yang bersedekah. Tidaklah pada waktu subuh hari melainkan ada malaikat yang berdoa. Ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat apa? Malaikat malam dan malaikat siang. Ketika ganti shift mereka berdoa kepada Allah. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya. Waqti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan binasakan harta orang-orang yang tidak mau bersedekah, artinya enggak mau keluarkan harta. Itu doa malaikat di pagi hari. Maka kita kepengen waktu pagi atau subuh itu jadikan tempat untuk kita mendapatkan bahagian doa dari malaikat. Insya Allah keberkahannya kita akan dapatkan. Maghrib sama seperti itu juga. Maghrib adalah pergantian waktu antara petang dan ataupun siang dan malam. Kita dapat bahagian daripada doa malaikat. Nah, jemaah sekalian, jadi kita kembali kepada bahasan kitab ini. Maka kalau kita cinta kepada diri kita, maka kita juga harus cinta kepada saudara kita. Kita baik jangan sendirian, harus ajak orang. Kita selamat jangan sendirian, harus ajak orang. Maka jemaah sekalian, iman seseorang dianggap sempurna kalau dia bisa berbuat seperti itu. Ya, iman seseorang akan dianggap sempurna kalau dia bisa berbuat seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kita masuk pada hadis ataupun bab yang berikutnya. Babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah menyebutkan waqtakum minkum, hendaklah ada di antara kalian. Jadi Allah menggunakan minkum. Minkum ini punya fungsi litab'i, ya. Ini fungsinya adalah litab'i, yaitu sebahagian saja. Artinya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar dan menyeru kepada yang baik ini hukumnya adalah fardu kifayah. Karena Allah menyebutkan minkum yang membawa arti litab'i, sebahagian. Kalau di antara masyarakat itu ada yang menjalankan tugas ini, menyeru kepada yang baik, mencegah mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf, maka gugur dosa yang lain. Maka harus ada di masyarakat itu yang bertugas seperti itu. Kalau tidak ada sama sekali, maka dosa satu kampung. Ya, dosa satu kampung. Jadi jamaah sekalian,
sekalipun kampung itu isinya adalah bajingan semua, misalkan satu kampung isinya bandar narkoba, contoh tukang judi, tukang zina, pokoknya ancur-ancuran ke kampung, tetap harus ada yang ngajak, tetap harus ada yang ngajak. Masalah nanti didengar atau tidak, diterima atau tidak seruan kebaikan itu bukan urusan kita, Pak. Itu urusan Allah. Tugas kita hanya mengajak, menyeru itu aja. Dan kebenaran harus terus disuarakan walaupun belum didengar oleh orang pada saat sekarang misalkan. Terus disuarakan. Nanti lama-lama kalau kita konsisten mengajak kepada yang benar, orang akan bergerak ikut kepada ajakan kita. Saya sering sampaikan ini atau pernah sampaikan ini jamaah. Orang itu akan terpengaruh dengan apa yang sering dilihat dan apa yang sering didengar. Nih. Jadi orang itu akan terpengaruh dari apa yang sering dilihat dan apa yang sering didengar. Sama sepertinya burung, Pak. Burung yang diajarin, yang burung bisa ngomong, burung beo, burung nuri, kakak tua, dia akan meniru apa yang sering dia dengar. Manusia lebih pintar lagi dari burung, ya kan? Mereka akan meniru apa yang sering dia lihat dan apa yang sering dia dengar. Maka kalau kebenaran terus-menerus disuarakan, terus-terusan, nanti lama-lama dia akan ikut. Nah, konsep ini diterapkan dalam dunia advertising, dalam dunia iklan. Dalam dunia iklan. Iklan itu tujuannya apa? Memperkenalkan, mempengaruhi orang. Tujuan iklan. Bagaimana dia memperkenalkan? Bagaimana dia mempengaruhi orang? Menunjukkan dirinya, existing di hadapan masyarakat. Nunjukin kalau dia ada. Tuh. Jamaah, kalau kita jalan di jalan protokol, ya, MT Haryono, terus Sudirman, terus ke Gatot Subroto, itu kan ada papan iklan yang gede-gede itu, Pak. Itu iklannya kalau pasang di situ mahal. Kenapa mahal? Karena itu jalan protokol, jalan yang trafiknya sangat tinggi. Jadi barangkali yang dilihat oleh orang sangat tinggi, makanya harganya mahal. Orang sanggup tuh beriklan di situ karena dia kepengen produknya dilihat orang. Dan orang ketika melihat sesuatu, sering melihat sesuatu, dia akan terpengaruh dalam mindset. Oh ini produk, oh ini. Jamaah, dulu saya berikan contoh ya. Samsung itu nggak dikenal orang. Samsung nggak dikenal orang. Orang tahunya apa? Nokia. Untuk meruntuhkan hegemoni Nokia itu kayaknya susah banget. Orang hampir semuanya pakai Nokia, Pak. Orang nggak pernah terbayang Nokia itu akan hancur oleh siapa? Oleh Samsung yang dia pakai platform baru yaitu Android. Sedangkan Nokia masih dia percaya dengan sistem operasi yang lama, Symbian. Samsung bawa tuh produk baru. Bagaimana dia menaklukkan raksasa dalam telekomunikasi? Ini baru muncul nih. Bagaimana caranya? Dia investasi dalam iklan. Dia jor-joran dalam iklan sehingga orang dengar, orang tahu, orang lihat bagaimana produk. Akhirnya penasaran. Ketika itu, waktu itu kalau nggak salah pada Piala Dunia tahun berapa ya? Afrika Selatan kalau nggak salah di tahun berapa? Masuk iklan.
besar-besaran. Lama-lama tumbang Pak. Sekarang Nokia ada di mana? Ada yang punya Nokia handphonenya? Yang pakai Nokia sekarang? Gak ada yang pakai. Samsung itu paling tinggi penjualannya. Yang bisa nyaingin cuman iPhone. Tuh. Dari mana dia bisa mengalahkan raksasa besar dalam telekomunikasi? Sebabnya apa? Dia berani beriklan. Karena beriklan dia menunjukkan eksistensi. Berani mempengaruhi orang dan bayar mahal untuk itu. Tuh. Jadi jamaah, konsep selalu berada di kalangan masyarakat dalam menyuarakan kebenaran itu penting. Harus terus disuarakan. Makanya seringkali saya sampaikan di majlis ini, majlis taklim nggak boleh nggak ada dalam satu kampung. Harus ada. Kenapa? Disitulah tempat untuk kita menyuarakan kebenaran. Ya, selama dia masih ada eksis, insya Allah akan terus masyarakat itu terhalang dari keburukan-keburukan. Kalau ada yang kurang-kurang baik dari satu masyarakat, itu wajar. Ya, tapi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar harus tetap digaungkan. Jangan sampai kita berdiam dengan apa yang kita lihat dari kemungkaran. Baik, kemudian jemaah, seterusnya ayat yang berikutnya, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, yakni umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini, karena kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini yang menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi jamaah, dua ini, amar ma'ruf nahi munkar satu paket. Amar ma'ruf nahi munkar satu paket. Harus ada yang mengajak kepada yang ma'ruf, harus ada yang mencegah kepada yang munkar. Kalau kita hanya menyeru kepada yang ma'ruf, yang baik, resikonya kecil. Resiko untuk mendapatkan keburukan, penolakan, cacian, hinaan itu rada kecil. Kalau amar ma'ruf, karena kita ngajak doang kan. Yang berat itu ketika kita nahi munkar. Kalau orang berani nahi munkar, dia harus bersedia mendapatkan resiko. Ada orang yang main judi, ada orang yang mabuk dan sebagainya, kita cegah, mereka tidak akan langsung terima. Ya, maka perlu ada strategi agar mereka itu bisa berhenti dari kemungkaran yang dikerjakan. Tapi ala kulli hal harus terus ada yang mengajak, harus terus ada yang menyeru. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Allah juga berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu
yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Jadi Nabi Daud dan Nabi Isa, mereka pernah melaknat kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Kenapa? Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Nah, jamaah sekalian, ini contoh kaum orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah karena diam dari kemungkaran, gak ada yang bersuara, yaitu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel adalah anak-anak keturunannya Nabi Yakub. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Maka anak-anaknya disebut Bani Israel. Ada 12 anak, nanti akan menjadi 12 suku bangsa daripada Bani Israel. Nah, Nabi Sulaiman itu menjadi salah satu keturunannya. Nama bapaknya Sulaiman Daud, ya, Daud dulu. Nabi Daud itu adalah salah satu dari keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub pernah berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan Nabi Yakub? Nabi Yakub pernah doa ini, Allahumma al'anhum waj'alhum qiradatan famasahu kadzalik. Nabi Yakub pernah doa, ya Allah, laknatlah mereka. Siapa? Bani Israel. Dan jadikan mereka menjadi qiradatan. Qiradatan itu monyet. Jadikan mereka monyet ya Allah. Dan akhirnya mereka mendapatkan balasan itu. Kenapa mereka sampai didoakan begitu sama Nabi Daud alaihissalam? Karena hum ashabus sabti lamma iktadaw wasqadu fis sabti. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja pada hari Sabtu. Ketika mereka melampaui batas, dilarang sama Allah jangan mencari nafkah, mencari ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka sengaja melanggar itu. Kemudian Nabi Daud marah, akhirnya doa seperti itu kepada mereka. Ini bandel kaum ini. Jadi orang-orang Bani Israel, mereka yang memilih sendiri hari besarnya itu dalam satu pekan adalah hari Sabtu. Ditawarkan kepada mereka hari Jumat, mereka nolak. Gak mau, kami maunya hari Sabtu. Dikasih, ya udah sama Allah dikasih. Ya sudah, hari Sabtu adalah hari kebesaran kalian dalam satu pekan. Jangan ada yang mencari nafkah, jangan ada yang mencari ikan pada hari Sabtu. Kemudian awalnya mereka itu ikut. Allah datangkan ujian kepada mereka. Ketika hari Sabtu, ikan banyak banget. Ikan banyak, maaf, bukan hari Sabtunya, dari Jumatnya sudah kelihatan ikan itu banyak. Jumat, Sabtu itu banyak ikan. Mereka akhirnya menjadi ragu dengan larangan Allah. Dan mereka akhirnya berpikir, bagaimana nih caranya nih biar kita ini bisa dapat ikan banyak, biar mereka bisa dapat ikan banyak. Ikan banyak hari Sabtu. Jadi mereka itu nggak nyari ikan hari Sabtu. Mereka bikin
apa namanya, sodetan ya. Jadi laut yang ikannya banyak dibikin sodetan. Dari laut disodet masuk ke kolom mereka. Ikannya masuk ke kolom mereka. Jadi waktu ikannya banyak ada satu, mereka nggak ngambil tuh, nggak ngambil. Tapi udah dibikin tuh sodetannya yang mengarah kepada kolomnya. Ngambilnya kapan? Besoknya, hari Minggunya. Dikerjain syariat sama mereka, diakal-akalin. Nih orang yang suka mengakalin syariat dilaknat sama Allah melalui lisannya Nabi Daud. Allahumma al'anhum, ya Allah laknat mereka, waj'alhum qiradatan, jadikan mereka seperti monyet. Jadi monyet Pak. Kenapa jadi monyet? Karena mereka serakah, rakus. Udah dilarang masih juga banget, susah dibilangin. Jadi monyet. Nah, coba sekalian, nih orang-orang dari kalangan Bani Israil, dan mereka itu nggak ada yang saling nasihat. Udah tahu salah, pakai diem-dieman, lo diem aja. Yang penting dapat bagian sesama mereka. Ya Allah, udah tahu mungkar, kemudian masing-masing pada diem, nggak ada yang bersuara, rusak semua. Harus ada yang bersuara. Kadang-kadang kalau kita bersuara kepada yang mungkar, kita dimusuhi Pak, betul nggak? Resikonya begitu. Kan begitu kan sering-sering di mana di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, korporasi, atau di pemerintahan begitu. Udah diam aja, masa pakai banyak ngomong nih, ketika tidak ada yang bersuara terhadap suatu kemungkaran, bosan tuh. Nih, kenapa mereka begitu? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka gak ada yang pernah mau mencegah kepada yang mungkar. Mereka sama-sama melakukannya. Dosa jamaah namanya. Gitu Pak, nggak boleh. Kemungkaran harus dicegah dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Kadang-kadang di tempat yang baik ada juga yang begitu. Karena perannya orang masing-masing beda-beda. Ya. Nah itu Nabi Daud melaknat kaumnya. Nabi Isa juga melaknat kaumnya. Kenapa Nabi Isa dia melaknat kaumnya? Wahum kuffaru ashabil ma'idah. Mereka adalah orang-orang yang kufur, yang mereka itu pernah mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'idah, dapat hidangan. Allah kasih makanan dari langit. Masya Allah. Kita kan cuma namanya doang, makanan dari surga. Padahal dia jadi condet. Nasi apa itu? Jordan, kebuli Jordan. Iklannya Pak, makanan surga turun ke bumi. Ya, masa dia dicondet. Itu iklannya ngaco juga. Makanan surga turun ke bumi. Kalau orang Bani Israil, Nabi Isa dia punya kaum, itu betul-betul turun malaikat makanan maidah. Nabi Isa minta sama Allah, Allahumma anzil ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah makanan dari langit. Itu turunin sama Allah. Nah, ketika makanan itu datang, lamma akalu wa dakhalu wa lam yu'minu. Ketika makanan turun, dia dimakan ya. Wadakhiru, kemudian mereka simpan makanannya. Walam yu'minu, tapi mereka nggak mau beriman sama Nabi Musa. Padahal janjinya apa tadi? Kalau kamu turunkan makanan, kami akan beriman. Giliran sudah datang makanannya, dimakan doang, disimpan doang, iman kagak. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa alaihi salam berdoa, Allahumma al'anhum, ya Allah laknat mereka. Allahumma al'anhum waj'alhum khanazira, dan jadikan mereka menjadi babi. Jadi babi kan? Jadi babi Pak, beneran. Bukannya sinetron apa, beneran jadi babi. Kaumnya Nabi Daud jadi monyet,
kaumnya Nabi Isa jadi babi, rakus. Ya, rakus kan dua-duanya itu makhluk yang rakus. Nah, jamaah sekalian, maka jangan sampai begitu. Kenapa sebabnya? Nah, sama sebabnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mau mencegah kemungkaran, mereka malah melakukannya. Auzubillah. Maka jangan sampai kita nih berada dalam satu circle, misalkan satu pekerjaan atau apa saja. Kita lihat ada yang mungkar, kita diam aja, bersuara. Nggak boleh. Itu merupakan bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya minta izin sebentar ya. Kita bacakan Fatihah. Jadi seperti yang kita sudah umumkan, insyaallah ya, kita akan menambah lagi pendingin udara di masjid kita biar lebih nyaman, terutama nanti buat Ramadan orang banyak, jadi nggak pada kipas-kipas itu kesian. Jadi kita mau nambah AC ya, kalau ada rezekinya kita akan tambahin 2 lagi. Kalau nambahin AC otomatis kita harus lihat kemampuan dayanya listriknya, ternyata masjidnya cuma 11.000. Kalau nambah 2 saya kira tekor ya, tekor. Jadi harus nambah. Jadi kita akan launching program wakaf AC. Walaupun belum di launching, sudah ada yang ikut serta. Pertama, atas nama almarhumah Ibu Hajah Norma yang belum lama ini meninggal dunia, istri Bapak Haji Edi Sumarno. Beliau ataupun keluarganya mendonasikan untuk wakaf AC ini sebanyak 697.000. Kemudian ada lagi 3 juta rupiah dari Ari Kristanto. Ari Kristanto, beliau ingin minta dibacakan Fatihah untuk orang tuanya agar selalu diberikan kesehatan. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi sedekah jariyah yang nanti pahalanya akan berterusan kepada yang memberikan. Insyaallah kita akan launching program ini resminya setelah ada pelantikan pengurus ya. Tapi kalau jamaah ingin berkontribusi, berwakaf, silakan. Kita sudah menerimanya. Kita bacakan Fatihah untuk Bapak Ibu Hajah Norma dan juga orang tua dari Bapak Adi Kristanto. Semoga Allah menyembuhkan dari kesehatan kepada orang tuanya. Kepada Ibu Hajah Norma, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, terakhir besok hari Ahad malam jam 8 ada insyaallah ada pengukuhan atau pelantikan pengurus yang baru. Kita akan datangkan, kita akan undang unsur tokoh masyarakat, pengurus-pengurus yang lama kita akan undang, termasuk dari perwakilan jamaah dan juga pengurus yang akan dilantik. Jadi ada beberapa jamaah yang dapat undangan, mungkin juga ada yang tidak dapat. Mohon maaf ya kalau tidak dapat, bukan berarti pilih-pilih, enggak. Artinya kalau jamaah ada waktu, ada kesempatan, saya undang secara terbuka. Ya, bagi yang tidak dapat undangan karena mungkin terbatas undangannya, fotokopiannya cuma segitu, jadi dipasin. Nanti kalau yang tidak dapat, yang mau hadir silakan hadir. Kami sangat berbahagia atas kedatangannya. Kalau sempat silakan hadir. Sambil kita mendoakan pengurusan yang baru ini agar lebih bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada para jamaahnya. Jadi orang yang semayang di sini jadi lebih nyaman, lebih nikmat dan bahagia ibadahnya. Ya, lebih khusyuk lagi ibadahnya. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaik